Hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa menghadiri kegiatan tatap muka Kapolres Kuburaya dengan sopir Nusantara. Yang terhormat Bapak Kasat Lantas, yang terhormat Bapak Kasat Bimas, yang terhormat Ketua Perjuangan Seorang Sopir Nusantara dan para pejuang sopir Nusantara. Untuk susunan acara pada kegiatan ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan Dewan Pengurus Perjuangan Seorang Sopir Nusantara, sambutan Bapak Kasat Lantas, sambutan Kasat Bimas, yang terakhir adalah materi tata cara berlalu lintas yang benar. Untuk itu acara ini kami buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, izinkanlah saya memimpin doa ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu. Pada hari ini kami dapat berkumpul di sini dalam acara tatap muka Kapolres Kuburaya dengan para sopir Nusantara. Ya Allah yang Maha Penyayang, berikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan serta bimbingan kepada kami, agar kami selalu dalam limpahan rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh kasih sayang-Mu, dan jadikanlah perpisahan kami sesudah ini perpisahan yang terpelihara dengan limpahan rahmat-Mu. Amin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami. Tempatkanlah kami dan mereka dalam limpahan rahmat dan ampunan-Mu.
Ya Allah, perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Sambutan Dewan Pengurus Perjuangan Seorang Sopir Nusantara. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PSSN. Kurang kompak. Salam PSSN. Kita peduli. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah juga puji Tuhan, puji syukur kita kepada Sang Pencipta bahwa kita berkumpul di sini. Dan terima kasih dari sahabat saya, rekan saya, dan kebetulan beliau secara hukum dia polisi. Alhamdulillah. Dan kaget juga tadi itu ada Pak Tatang, ternyata sudah cukup lama saya kenal beliau, Kasat Lantas di Polres Kuburaya. Nah, dalam hal ini pertama saya terima kasih betul dengan Polres Kuburaya. Ini adalah Polres yang kedua yang mengundang kita untuk hadir, yang memperhatikan nasib para supir, artinya pembelajaran untuk pencerahan hukum segala macam. Dan kita juga turut berdoa untuk kawan-kawan kita, rekan-rekan kita yang sedang berjuang mencari nafkah di lapangan, yang tidak bisa hadir. Mohon maaf Bapak Arto dengan Pak Tatang, karena bahasa mereka itu adalah tugas negara. Tugas negara mereka apapun alasan, mereka lebih prioritas karena bicara perut, bicara nafkah mereka, sehingga mereka tidak bisa hadir. Dan alhamdulillah hari ini saya lihat teman-teman datang cukup mencapai target yang kita inginkan. Bahasa Pak Arto tadi di WA-nya mantap. Oh, berarti alhamdulillah. Tepuk tangan di mana gak ada nih. Kemudian perlu saya pertegas kembali dengan teman-teman Polres, khususnya Polres Kuburaya. Kami berdiri belum genap setahun, Pak. Nanti tanggal 10 November itu bertepatan dengan setahunnya PSSN. Jadi saya luruskan sedikit, Nusantara itu benar. Perjuangan Seorang Supir Nusantara disingkat dengan PSSN. Dan mereka berdiri itu tanggal 10 November berdasarkan surat keputusan Menteri Yasona Lawli nomor 1. Artinya PSSN ini adalah yang pertama di Indonesia dan kebetulan berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Tapi untuk notaris yang menandatangani pengajuan itu ke Jakarta berada di Kuburaya. Dan alhamdulillah, jadi ada berkah juga posisi beliau itu selaku notaris Pak Edi Edmondus itu Kusumo itu di Kuburaya, dekat kita juga sini. Dan alhamdulillah di sini teman-teman, dan untuk perlu saya perjelas kembali, silakan mungkin teman-teman Polri khususnya Polres Kuburaya kalau ingin tahu isi seperti apa di PSSN ini, mereka punya landasan hukum sudah jelas. Kemudian di Facebook itu ada namanya PSSN dan beranggotakan secara notabene jumlahnya kurang lebih 9.000-an. Karena keinginan teman-teman dari Polres Kuburaya hadir, silakan. Berarti mereka siap untuk hadir. Dan terima kasih juga yang gak terhingga, artinya mungkin ada yang kelupaan tadi kita ini. Saya belum menitip, mungkin tugasnya Diki Acu selaku ketua zona, mereka zona terbagi zona. 14 kabupaten kota sudah terbagi beberapa zona. Ya, mungkin dari sisi pengurus pusat, izin Pak Arto, mereka akan nitip nanti secara personal saja, nitipkan akta notaris mereka. Jadi sebagai salinan untuk di Kuburaya itu mungkin tembusan ke Bupati, di Kesbangpol sudah dilaporkan untuk khusus sudah. Jadi intinya mereka wajib pajak, NPWP sudah pasti ada. Artinya secara legalitas hukum PSSN ini sudah diakui oleh pemerintah. Dan tadi malam saya kebetulan berada di posisi zona Kobar ceritanya. Ada satu terobosan yang saya anggap ketika saya konfirmasi dengan Profesor Pak Herman, mereka punya terobosan dua wacana izin. Ada ingin membuat
Hari Supir Nasional. Kenapa tidak? Izin, mungkin mohon maaf kawan-kawan PSSI, setuju nggak ada Hari Supir? Salah satunya itu wacana yang kita masukkan. Kemudian kedua, ada semacam regulasi yang produk hukum. Mereka akan membuat produk hukum undang-undang. Kalau bisa minimal itu perwako, minimal pergub, atau setidaknya produk undang-undang seperti apa. Karena selama ini nasib-nasib para supir mohon maaf. Dari A sampai Z kita tahu. Taunya kecelakaan aja. Taunya musibah mereka, tapi senang mereka dalam alhamdulillah. Seumur-umur taunya ke kantor polisi itu urusannya pasti kecelakaan. Jujur jawab ya. Semua 99% supir ketika berurusan sama polisi cuma dua, ngurus SIM, perpanjang SIM, dan kecelakaan. Itu mereka. Jadi nasibnya para supir sangat termarginalkan. Sehingga dengan kebahagiaan seperti ini melihat saudara-saudara kita. Apapun alasan, apa kata Presiden, ujung tombak kok. Ketika teman-teman pada demo, silakan, jangan sampai mereka demo. Saya bilang mereka nggak perlu demo, cukup matikan api aja. Kalang kabut secara hukum apa ekonomi. Yang mungkin mudah-mudahan itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan kalaupun memang dari teman-teman, saya titip, intinya saya titip adik-adik saya, saudara-saudara saya, rekan saya, saudara jadi orang lain jadi saudara. Alhamdulillah ini saudara-saudara semua Pak, tentang Pak Arto. Saya titip mereka, tolong memberi pencerahan mereka. Kalau mereka salah, katakan salah. Kalau mereka benar, katakan benar. Karena mereka punya aturan. Ikut aturan main dan tidak mainkan aturan. Satu contoh ini saja. Mereka bisa dan ternyata mereka mampu menyelaksanakan seperti itu. Saya rasa itu saja. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Dan tak terhingga ribuan terima kasih kepada Polres Kuburaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Cara selanjutnya adalah sambutan Bapak Kasat Lantas Polres Kuburaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada pagi menjelang siang ini dengan penuh semangat luar biasa dari Bapak nampaknya nih. Jadi hadir mengikuti pertemuan ini dengan semangat, kelihatannya positif sekali dalam rangka itu tatap muka dengan Kapolres Kuburaya dari para sopir Nusantara. Ya kebetulan jadi saya menyampaikan promat dari beliau, Bapak Kapolres kebetulan ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi langsung diwakili oleh Bapak Kasat Bimas langsung dari Polres. Ya tidak kalah pentingnya beliau sangat berpengaruh sekali untuk di Polres Kuburaya ini, terutama bagi bapak supir semuanya yang tentunya akan menggali dan mengetahui nanti apa-apa yang perlu disampaikan oleh beliau untuk bermanfaat di dalam pekerjaan kita di perjalanan. Saya lihat dengan kehadiran ini saya pandang sangat positif sekali, sangat bagus sekali untuk Bapak supir sekalian yang merupakan sebagai organisasi supir atau pengendara ini. Memang Bapak itu secara tidak langsung sangat dibutuhkan oleh pembangunan daerah, sangat dibutuhkan oleh kehidupan masyarakat. Dan sebenarnya itu sebagai bisa disebut juga pahlawan yang tidak terlihat, ya, karena unsur-unsur atau pembangunan di daerah ini terlaksana dengan adanya pergerakan barang atau pergerakan logistik yang disampaikan, yang digerakkan oleh bapak-bapak kita ini semua, ya, sebenarnya gitu ya. Memang tersebutnya katanya supir. Tapi justru itulah dengan adanya bapak ini segala sesuatu bisa terlaksana, ya.
Dari hal tersebut, kami dari Lantas Polres Kuburaya mengharapkan segala sesuatunya ini berjalan dengan lancar dan aman, tidak terganggu segala sesuatu. Makanya dari itu pemerintah menggalakkan kepada polisi mengadakan namanya polisi lalu lintas untuk mengatur segala sesuatunya di jalan raya supaya terlaksana dengan lancar dan aman, terutama untuk bapak-bapak pengendara ini ya, demi terlaksananya segala kebutuhan hal yang diperlukan secara umum ya, terlaksana dengan baik. Karena di jalan raya ini hal-halnya kadang-kadang dikesampingkan, hal-halnya kadang sepele ya, tidak seberapa, tapi justru hal ini sangat membahayakan bagi keamanan bapak supir sekalian semuanya. Ya contohnya kalau di jalan raya itu namanya ada pelanggaran lalu lintas, namanya pun pelanggaran ya, tidak seberapa, tapi itu bisa menimbulkan hal yang fatal, hal yang besar ya. Bahkan banyak kawan-kawan kita, bawa supir kita yang nyawanya melayang ya tanpa diduga ya. Padahal untuk para beliau ini sebenarnya sangat berjasa untuk keluarganya, untuk masyarakat, dan untuk juga pembangunan pemerintah juga. Maka dari itu saya sebagai Kasat Lantas di Polres Kuburaya ini beramanat menghimbau bapak-bapak semua demi kesuksesan misi kita sebagai organisasi berkendaraan, yaitu mencapai tujuan yang lancar, ya, menghimbau mengikuti peraturan-peraturan lalu lintasnya, tentang rambu-rambu diperhatikan ya. Bahkan kami mengadakan tilang, itu tilang tujuannya bukan untuk menindak bapak supir, bukan, justru untuk memperkuat disiplin kita berkendaraan supaya aman, lancar dan tertib ya, aman dan lancar. Terutama yang paling fatal pelanggaran lalu lintas kita ini sebenarnya itu dari pak sopir yang kurang fit kondisinya ya, kadang ngantuk. Itu ngantuk paling fatal, ngantuk. Terus kedua selain menyupir itu bekerja menggunakan hal-hal lain seperti handphone atau ada hal sesuatu yang mempengaruhi tidak konsentrasi, itu menjadikan fatal ya. Contohnya sekarang banyak terjadi di Trans Kalimantan. Kemarin yang saya ceritakan ini sedikit, kemarin itu ada mobil yang nyasar ke kanan. Itu tafsiran saya, mungkin bapak-bapak juga bisa menafsirkan. Penyebabnya dari manusia itu sendiri, yaitu pak supirnya. Pak supirnya mungkin ngantuk atau kondisi kurang stabil, ada sakit, akhirnya melenceng ke kanan. Karena hal itu kan hal tak seberapa ya, hanya ngantuk melenceng ke kanan, tapi akibatnya fatal sampai nyawa melayang 2 orang ya. Jadi naudzubillah min dzalik, kepada kita semua. Maka dari itu saya menceritakan itu jangan sampai terjadi ya. Itu makanya perlunya kita mengikuti peraturan lalu lintas, salah satunya tidak boleh menggunakan handphone, tidak boleh dalam keadaan mabuk ya. Mabuk itu ya istilah ngantuk, gitulah ngantuk. Apalagi kalau yang hal-hal yang lain itu sangat negatif ya, jangan, itu sudah dilarang keras ya. Contohnya tuh banyak ya. Terus perhatikan masalah hal-hal yang sepele di jalan raya ya, kecepatan. Kalau misalkan kita rame atau lihat ada sesuatu di depan yang jauh, segera kurangi ya kecepatan. Kadang-kadang kita lagi kecepatan tinggi, ada ledakan penyeberangan, nyebrang tak hewan tak apa ya. Kita harus konsentrasi penuh. Itu. Ini apa saya ceritakan begini ya, karena memang sudah banyak korban ya. Pemerintah mengeluarkan dana, menggelontorkan dana untuk lalu lintas demi untuk keselamatan di jalan raya, terutama ya para pengendara. Begitu juga dalam COVID-19, yaitu mengeluarkan dana seberapa banyak untuk apa? Untuk keselamatan para warganya juga ya. Tapi alhamdulillah untuk COVID gini, kita korban meninggal dunia tuh masih termasuk
ya sedikit ya, Dewi naudzubillah jangan sampai menyalip ke Laka Lantas. Kalau sekarang Laka Lantas itu sangat banyak yang ditangani oleh Polres Keburai ini. Dari bulan Mei sampai sekarang itu udah 20 orang meninggal dunia dalam Laka Lantas ya. Itu di Polres Keburai aja, belum Polres Pontianak, belum se-Kalimantan Barat entah berapa gitu ya. Kalau COVID-19 ini di Keburai kalau tidak salah hanya 1 orang meninggal. 1 orang, ya mudah-mudahan jangan sampai menyalip Laka Lantas ya. Seperti kejadian di Spanyol dan luar negeri itu ratusan ya. Jadi itu perlunya amanat dari saya tentang keamanan lalu lintas, itu nanti bapak-bapak berkendara dalam keadaan kondisi bagus, prima, jangan sampai terpengaruh yang lain-lain ya, intinya itu. Kedua, ya memang untuk bapak-bapak saya ini dengan dibentuknya PSSN ya Pak, PSSN Persatuan Seorang Supir Nusantara, perjuangan seorang supir Nusantara, perjuangan. Ya memang ini kalau saya simak, saya dalami, perjuangan ini memang bapak-bapak ini sangat diperlukan semuanya ya, sangat diperlukan. Apalagi kalau saya misalkan ada kendala segala sesuatu nih, motor mogok segala macam, perlu gokar ya, ke bapak-bapak inilah saya minta tolong, minta bantu ya. Ya itu sebagai pahlawan yang tidak dilihat, pahlawan yang tidak diperhitungkan ya. Dari hal ini saya bersyukur atas taunya dibentuknya dengan grup organisasi perjuangan seorang supir Nusantara. Ya mudah-mudahan dengan perjuangan ini bapak supir ini nanti seterusnya ke depannya dapat sukses lebih baik, lebih bagus lagi. Dan kalau bisa dengan peraturan lalu lintas yang fatalitas Laka Lantas itu semoga bersih dari Laka Lantas, sehingga semua perjuangan bapak-bapak yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, oleh masyarakat, dan juga diharapkan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan sukses seterusnya. Demikian sambutan dari saya. Dilanjutkan ke berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Cara selanjutnya adalah sambutan Bapak Kasat Binmas Polres Kuburaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penasehat PSSN, betul ya? Pak Asep. Kalau saya manggilnya Asep Stres. Yang saya hormati Kasat Lantas Polres Kuburaya.